Kebebasan demokratik yang pada hari-hari ini relatif bisa dinikmati masyarakat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan gerakan pro-demokrasi pada tahun 1998 dalam menumbangkan kekuasaan rezim Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Namun, keberhasilan gerakan reformasi juga meninggalkan jejak duka bagi sejumlah orang yang harus kehilangan orang-orang yang mereka cintai dalam proses perjuangan tersebut. Di antaranya, bagi sejumlah anggota keluarga mahasiswa yang tewas dalam peristiwa tragedi Semanggi I, tanggal 12 hingga 13 November 1998, dan tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999. Tragedi Semanggi I dan tragedi Semanggi II terjadi beberapa bulan setelah gerakan reformasi berhasil memaksa mundur Presiden Soeharto dari kursi jabatannya sebagai presiden. Pasca mundurnya Presiden Soeharto, gerakan untuk memperjuangkan reformasi total di pemerintahan terus bergulir. Di Jakarta pada tanggal 12 November 1998 misalnya, pecah unjuk rasa besar-besaran mahasiswa menolak sidang istimewa MPR yang digelar untuk menentukan agenda pemilu dan membahas sejumlah agenda pemerintahan lainnya. Mahasiswa menolak sidang istimewa karena tidak percaya dengan keanggotaan DPR MPR yang masih dipenuhi para pendukung Orde Baru. Massa juga menentang pemerintahan B.J. Habibie yang dianggap sebagai warisan rezim Orde Baru. Pertama-tama memang yang kita tolak adalah satu paket. Jadi waktu itu kita ingin Presiden Soeharto turun satu paket dengan Habibie, dengan segala komponen Orde Barunya, dan mahasiswa ada di jalan ketika itu untuk menolak sidang istimewa. Karena kami lebih percaya kepada semacam presidium rakyat itu untuk meneruskan cita-cita reformasi. Jadi kami istilahnya mungkin tidak percaya pada proses yang berjalan pada saat itu. Unjuk rasa puluhan ribu mahasiswa ini dihadapi aparat keamanan dengan cara represif. Untuk menghalau massa yang bergerak menuju gedung DPR MPR di Senayan, polisi dan tentara tak segan menggunakan cara-cara kekerasan. Akibatnya, seorang mahasiswa Institut Teknologi Indonesia atau ITI Jakarta, Teddy Wardani Kusuma, tewas di jalan karena tembakan aparat keamanan. Awalnya demo besar dulu ya. Mahasiswa itu bergerak dari Diponegoro, terus menyusur lalu belok ke Semanggi. Nah, ketika di Semanggi, dia dihadang oleh aparat keamanan di jembatan Semanggi. Jadi dia nggak bisa belok kanan. Dia nggak bisa belok kanan ke arah MPR DPR. Padahal sebenarnya tujuannya kan ke sana, untuk menolak sidang istimewa. Terus karena berkumpul di depan kampus, makin lama konsentrasi massa makin tinggi, mungkin makanya itu terjadi bentrokan gitu. Padahal sebenarnya ketika itu saya ingat kami hanya duduk-duduk saja gitu ya. Kami memang negosiasi untuk maju ke DPR, tapi seingat saya tidak ada dari kami yang berkelakuan anarkis gitu. Jadi bahkan bisa dilihat di beberapa klip film, video dokumentasi saat itu, semprotan air, water cannon itu disemprot ketika mahasiswa sedang duduk di jalan. Gitu. Lalu karena disemprot, ada gas air mata, kita lari masuk kampus. Jadi sebelum demonstrasi berlangsung, pimpinan ABRI ketika itu sudah memberi peringatan kepada mahasiswa untuk tidak keluar kampus, melarang mereka untuk menyampaikan ekspresinya. Dan pimpinan ABRI juga sudah mengatakan ABRI akan mengambil tindakan apapun seandainya mahasiswa tetap keluar kampus. Nah, padahal untuk keluar kampus berunjuk rasa secara damai itu hak konstitusional dari mahasiswa, dari warga masyarakat Indonesia. Tapi karena sistem pemerintahan yang tertutup saat itu, sistem pemerintahan yang otoriter, tidak menerima kritik, menolak ada perbedaan, maka hal-hal yang sebenarnya hari ini adalah bagian dari hak konstitusional justru saat itu dilarang. Nah, ketika mahasiswa tetap menjalankan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan protes di jalanan, itu ABRI mengambil tindakan represi. Tindakan represif yang cenderung brutal selanjutnya juga digunakan aparat keamanan untuk menghadapi pengunjuk rasa yang mundur dan bertahan sepanjang malam hingga keesokan harinya di kampus Atmajaya. Tak cukup dengan tembakan gas air mata dan pentungan, sejumlah polisi dan tentara
juga menembakkan senjata api ke arah mahasiswa yang berada di areal kampus. Akibat tembakan-tembakan ini, 5 mahasiswa tewas. Luka tembak sampai meninggal, termasuk si Engkus ada 5 atau 6 mahasiswa. Sisanya mungkin ya tidak meninggal, jadi mungkin luka karena kena pukul, karena sempat ada bentrok juga ya kan, kena pukul, mungkin karena jatuh, mungkin karena pingsan, karena panik dan lain-lain banyak. Tapi kalau dari skala korban yang kritis, ya itu tadi mungkin luka tembak sampai meninggal. Sepanjang 2 hari, tanggal 12 dan 13 November 1998, sedikitnya 17 orang, termasuk 6 mahasiswa, tewas selama berlangsung unjuk rasa besar-besaran menolak sidang istimewa MPR 1998. Peristiwa yang juga mengakibatkan lebih dari 400 orang mengalami luka-luka ini belakangan dikenang sebagai tragedi Semanggi I. Tewasnya sejumlah mahasiswa dalam unjuk rasa menolak sidang istimewa MPR pada November 1998 tidak membuat ciut nyali mahasiswa untuk berunjuk rasa menuntut reformasi total di pemerintahan. Pada tanggal 24 September 1999 misalnya, puluhan ribu mahasiswa kembali turun ke jalan menentang rencana dikeluarkannya Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya, Undang-Undang PKB. Mahasiswa menilai materi Undang-Undang PKB terlalu memberi keleluasaan kepada militer untuk menentukan status keadaan bahaya sesuai kepentingan mereka. Aksi unjuk rasa mahasiswa ini kembali dihadapi aparat keamanan dengan cara-cara represif. Akibat tindakan keras aparat ini, seorang mahasiswa Universitas Indonesia, Yunhab, meninggal akibat tertembak peluru aparat saat berunjuk rasa di depan kampus Universitas Atma Jaya. Peristiwa tragis ini kini dikenang sebagai tragedi Semanggi II. Saya selalu menyayangkan ada korban jiwa. Memang ketika itu ada kepentingan aparat untuk menjaga keamanan, tetapi mahasiswa juga punya satu dorongan cita-cita yang tulus untuk menjalankan reformasi total. Dan bahwa ada korban jiwa yang terjadi karenanya, itu sangat disayangkan. Selain di Jakarta, aksi unjuk rasa mahasiswa menolak Undang-Undang PKB juga menelan korban tewas di Lampung dan Palembang. Di Lampung, 2 orang mahasiswa tewas tertembak, sementara di Palembang, seorang mahasiswa tewas tertusuk di depan markas Kodam 2 Sriwijaya. Jadi saya cari keadilan, saya tidak. Kejaksaan Agung kayak ya Komnas HAM. Jadi saya sakit banget sama negara ini, sakit banget. Kecewa. Peristiwa Semanggi I, Semanggi II telah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Kami melihat di teman-teman di koalisi, khususnya di Kontras, kami melihat bahwa pernyataan tersebut itu mempunyai implikasi yang sangat berpengaruh terhadap penyelesaian secara hukum maupun implikasi politik terkait wacana pemerintah dalam melakukan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Pernyataan itu jelas menodai salah satu perjuangan panjang dari keluarga korban maupun penyintas dari tragedi Semanggi I, Semanggi II, karena sudah hampir 22 tahun kasusnya ini mangkrak
atau terbengkalai begitu saja karena tidak ada kemauan politis. Akhirnya kami menempuh langkah-langkah korektif, salah satunya melalui upaya litigasi strategis dengan mengajukan gugatan tata usaha negara ke PT UN. Karena kita tahu semua ada belasan kasus pelanggaran HAM berat yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM, tetapi dengan berbagai cara Jaksa Agung ini menghindar dari tugas dan kewajibannya sebagai lembaga penyidik. Kami semua setuju, sepakat 22 tahun bukan masa yang pendek, walaupun kami lelah, tetapi ternyata selalu ada jalan yang bisa kita lewati untuk melakukan tuntutan penyelesaian penembakan para mahasiswa ini. Bagi saya pribadi dan keluarga korban yang lain, tanpa ada proses hukum, ya akan diselesaikan secara rekonsiliasi atau dengan cara apapun, ya Indonesia upaya di dalam melanggengkan impunitas ini adalah upaya para penguasa untuk melindungi para terduga pelanggar HAM berat.